Ku andalkan kekuatanku, namun sejak ku mengenalmu, kau ubahkan segalanya. Melewati hari yang sulit, tak gentar Yesus besertaku. Kau pegang teguhkan hatiku, bahkan kau menolongku. Kau tujuan hidupku, kau tempatku berlindung. Kulihat tanganmu bekerja di setiap langkah hidupku. Kau tujuan hidupku, kau tempat harapanku. Kulihat awan kemuliaan-Mu di saat menyembah-Mu. Melewati hari yang sulit, tak gentar Yesus besertaku. Kau pegang teguhkan hatiku, bahkan kau menolongku. Kau tujuan hidupku, kau tempatku berlindung. Kulihat tangan-Mu bekerja di setiap langkah hidupku. Kau tujuan hidupku, kau tempat harapanku. Kulihat awan kemuliaan-Mu di saat menyembah-Mu. Kau
dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku
Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini. Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini. Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Shalom. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran ya? Oke, selamat malam bagi kita semua. Selama 1 minggu kita ketemu lagi di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung. Juga buat ini yang join Ibu Yolke atau Pak Honda? Ya. Dua-dua ya.
Oke, selamat datang buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Juga mengucapkan selamat datang kepada penginjil David Timotius. Jadi sebelum mulai saya ingin membawa kita di dalam beberapa hal penting. Host boleh silakan sharing slide-nya. Yang pertama saya akan men-sharingkan dulu beberapa hal untuk acara minggu depan dan bulan depan. Nah, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, pada minggu depan kita akan bersama-sama dengan Ibu Yoke. Ibu Yoke akan membahas tentang konflik dari Abrahamic religion, ya. Ibu Yoke akan membawa dalam konflik in Abrahamic religion. Bagaimana nanti kita akan saksikan. Kemudian minggu terakhir kita sekali lagi terakhir diumumkan bahwa kita ada satu event gabungan antara 3 pembicara dengan tema besar yaitu Indonesia in Facing Future. Bagaimana melihat Indonesia di masa depan dari 3 sudut pandang. Yang pertama, penginjil David Timotius akan membawa kita dari segi teologi, dari segi sekolah teologi, kemudian gereja, dan kemudian bagaimana pelayanan ke depan. Berhubungan, penginjil David Timotius juga adalah seorang aktivis, founder pelayanan, dan juga seorang teolog. Kemudian juga ada Ibu Yoke yang akan membawa kita melihat facing Indonesia, facing future dari sudut pandang generasi muda. Ya, bagaimana melihat Indonesia ke depan dari kacamata anak muda. Ibu Yoke pelayanan di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia cukup berkompeten untuk boleh menyampaikan materi ini. Dan terakhir adalah Ibu Paulina Wijaya. Beliau adalah dosen dan praktisi pendidikan, akan melihat bagaimana pendidikan ke depan. Bagaimana pola pendidikan, bagaimana cara pendidikan, dan apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, I don't know. Tapi kita akan membahas 3 narasumber, kita akan membahas topik yang sama dengan tema-tema berbeda untuk kita akan diskusikan bersama. Kemudian, saya juga mengundang teman-teman untuk bisa join kembali di bulan. Nah, di Selasa pada bulan April, tema besar kita adalah Walking in the Storm, berjalan di tengah badai. Ini seriesnya. Nah, saya juga sudah mempersiapkan pembicara-pembicara yang akan memandu kita. Yang pertama adalah Iman di Tengah Badai yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Juliana Nababan dari GBI Nias. Ya, saya belum tulis detailnya, tapi dari GBI Nias. Beliau pernah bertemu dengan saya dan beliau ada seorang yang luar biasa dalam pelayanan. Kemudian yang kedua, ini adalah Pastor Raguel. Teman-teman, kalau saya pribadi belum pernah ketemu dan saya hanya lihat dia sharing melalui Instagram dan YouTube-nya begitu luar biasa. Beliau adalah seorang pastor yang anak muda sekali dan beliau concern dalam bidang spiritual, khususnya anak muda, dengan tema pura-pura kuat. Dan tanggal 20 adalah penginjil Dani Gamadi. Beliau dulu adalah pelayanan di Jakarta, di Central Park, dan beliau akan membawakan satu tema mengapa semua ini terjadi. Dan minggu terakhir ada saya sendiri akan membawakan satu tema yaitu There is a Hope. Ada satu harapan. Biarlah seri daripada Walking in the Storm ini boleh membawa kita lebih belajar, untuk boleh mengerti, untuk boleh menggali isi hati Tuhan, dan melalui channel ini kita sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, sebelum saya
menyampaikan, sebelum saya melanjutkan dan menyerahkan kepada pembicara pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan lebih detail. Penginjil David Timotius adalah seorang dia adalah teman saya ya, teman saya dulu di STT Bandung. Ya, beliau juga sudah keliling Indonesia melayani. Beliau pernah melayani di Ambon, Bandung, Medan, pokoknya lebih lah. Dan beliau adalah seorang founder dari Star Ministry di Bandung, dan pada saat ini Star Ministry sedang melakukan aksi sosial bagi nasi bungkus untuk orang-orang jalanan dan ya untuk panti jompo begitu ya. Nah, saya melihat beberapa aksi sosial karena pandemi, jadi nggak bisa mengumpulkan jemaat satu tempat. Jadi aksinya keluar, bukan ke dalam, jadi keluar ya. Luar biasa pelayanannya. Dan kita akan terus mendukung pelayanan Ko David. Dan beliau adalah seorang hamba Tuhan, tamatan sarjana teologi dari STT Karisma Bandung, kemudian MDiv dari STT Bandung, dan MTH dari STT Reform Indonesia. Dan kita bersyukur temanya sangat cocok dan kompeten untuk dibawakan pada malam hari ini oleh beliau. Oke, waktu dan tempat saya persilakan, tapi sebelumnya saya minta kesediaan untuk Coach Seong boleh membawa kita di dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah karena kasih setiamu yang begitu luar biasa bagi kami. Setiap hari yang kami lewati adalah anugerah-Mu. Termasuk malam ini ya Tuhan, adalah anugerah-Mu yang besar. Tuhan, malam ini kami berkumpul. Kami hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang sendiri yang mengajar kami melalui Evangelis David. Tuhan berkati dia, urapi bibirnya, sehingga setiap perkataannya adalah firman-Mu yang memberikan keteguhan bagi kami semua, yang menguatkan kami, yang membuat kami terhibur, yang membenarkan kami kembali ya Tuhan. Tuhan, kami pertaruhkan pertemuan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berserah dan berdoa. Amin. Terima kasih. Waktu dan tempat kami serahkan kepada penginjil David Timotius. Kami persilakan. Mic-nya belum di-mute. Oke, iya. Terima kasih. Kami minta host untuk men-sharingkan PowerPoint-nya ya. Untuk host kami persilakan. Oke, sudah terdengar ya. Selamat malam. Malam. Teman-teman, saya sekarang akan membawakan satu topik, The Philosophy of Human Nature. Nah, ini temanya sedikit bergeser dari rencana awal. Rencana awal yang diberikan oleh Contoh Haryono kepada saya adalah acting by doing philosophical. Nah, saya ini bukan filsuf. Saya ini orang yang sedang belajar teolog. Ya, jadi biasanya doing theology, bukan yang namanya doing philosophical. Biasanya kalau doing theology begini cara kerjanya. Sebelum masuk ke dalam tema, jadi saya memberikan alasan mengapa tema ini bergeser. Kalau doing theology biasanya begini. Ada satu permasalahan atau satu hal yang ingin didekonstruksi, ingin diperbaharui, ingin diperbaiki. Biasanya hal itu disoroti oleh satu doktrin. Nah, biasanya doktrin yang kita pegang, yang kita anut apa? Misalkan doktrin reform atau doktrin karismatik atau doktrin yang lain, meneliti, menyoroti satu permasalahan itu. Nah, dibuatlah satu teologi yang baru. Begitu. Misal kalau sekarang ini begini, kita sekarang sedang ada pandemi. Biasa kita persekutuan ini tatap muka atau onsite. Nah, sekarang ini semua berhenti menjadi online. Nah,
setelah online ini, apakah memang bisa di doing teologi? Bisa. Nah, disoroti dengan doktrin daripada reform. Nah, doktrin daripada reform nanti mencari reason, mencari alasan mengapa ini bisa dilakukan. Oh, doktrin reform berkata karena Allah ada di mana-mana, kita menyembah secara roh. Nah, dibuatlah teologi, doing teologi. Nah, kurang lebih begitulah cara kerja doing teologi. Nah, saya pikir kalau doing filosofi itu mirip-mirip demikian. Tetapi kita harus mempunyai satu pakem, satu pegangan, kita memegang filosofi siapa. Nah, kita harus belajar terlebih dahulu filosofinya, pemikiran daripada seseorang yang akan kita pakai sebagai acuan untuk menilai segala sesuatu. Di misal kita harus belajar Agustinus, filosofinya seperti apa, maka kita akan menyoroti masalah-masalah. Jadi itu memerlukan studi yang sangat amat panjang. Maka saya kemarin berpikir, ya sudah sekarang membahas filosofi of human nature. Jadi ini hanya pengantar filsafat. Kalau ini di dalam teologi mungkin bisa disebut dengan antropologi gitu ya. Cuman ini antropologi yang didasarkan filsafat bukan teologi. Ya, demikianlah teman-teman mengapa saya menggeser tema ini. Jadi ada kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak bisa dibahas di dalam satu kali pertemuan. Maka ini hanya menjadi pengantar. Jadi ini istilahnya mencicipi apa itu filosofi. Nah, kurang lebih begitu. Teman-teman, saya masuk ke dalam materi The Philosophy of Human Nature. Nah, sebelumnya saya akan melihat akar kata daripada filosofi. Filosofi ini terdiri dari dua kata, philo dan sophia. Philo itu cinta, sophia itu kebijakan. Jadi filosofi adalah cinta kebijaksanaan, cinta daripada hikmat. Jadi filosofi itu sebetulnya bukan mencari apa yang benar, tapi filosofi itu mencari reason. Filosofi itu mencari yang namanya argumen yang kuat. Nah, argumen yang kuat ini harus berdasarkan data yang valid. Jadi orang yang ketika berfilsafat itu tidak mengeluarkan asumsi-asumsi seandainya itu tidak berlaku. Dan orang yang sedang berfilsafat tidak mengeluarkan tuduhan-tuduhan, tetapi pernyataan, argumen yang kuat. Nah, itulah filosofi. Nah, sekarang kita akan mendalami argumen-argumen ya. Saudara-saudara, di dalam filosofi ini ada dua pemikiran sejak zaman klasik itu yang dipakai, yaitu yang namanya saeculum dan mundum. Ya, ada dua pemikiran saeculum dan mundum. Nah, pemikiran ini berbeda dasarnya. Kalau yang saeculum itu berdasarkan cara berpikir historical. Nah, ini sebetulnya kalau bisa dilihat saya ini sedang memegang batu. Ya. Batu ini kalau orang saeculum menjelaskan demikian. Jelaskan tentang batu. Nah, ini saya sedang memegang batu. Batu ini sekarang ada di tangan saya. Yang namanya David, yang rumahnya ada di daerah Raja Wali. Nah, terus ditelusuri. Batu itu bisa ada di rumah saya yang di daerah Raja Wali itu berasal dari mana? Nah, batu ini berasal dari toko material di daerah Andir, Kecamatan Bandung. Nah, toko material yang ada di Kecamatan Bandung itu, di Andir ini, dapat dari mana batu itu? Batu itu dapatnya dari Sungai Citarum yang ada di Jawa Barat. Terus Jawa Barat itu apa? Ada di mana? Jawa Barat itu adalah provinsi bagian daripada Pulau Jawa. Pulau Jawa itu apa dan ada di mana? Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang ada di negara Indonesia. Negara Indonesia itu apa dan di mana?
Negara Indonesia itu salah satu negara bagian daripada Asia. Asia itu apa? Asia itu adalah benua yang ada di planet bumi. Planet bumi itu ada di mana? Planet bumi itu ada di jajaran Bima Galaksi, salah satu planetnya. Bima Galaksi itu apa? Bima Galaksi itu salah satu galaksi yang ada di Cakrawala. Nah, Cakrawala itu apa? Cakrawala itu adalah ciptaan daripada Allah. Nah, dari batu ditarik sampai dengan Allah. Historikalnya ditelusuri. Nah, itu adalah tipe orang berpikir secara saikulum. Berbeda dengan tipe orang yang berpikir secara mundum. Ya, kalau mundum ini begini cara berpikirnya. Ini batu. Batu ini fungsinya untuk apa? Tidak peduli dapatnya dari mana. Batu ini fungsinya untuk apa? Oh, batu ini kalau disusun bisa menjadi tembok. Tembok itu bisa jadi ruangan. Entar ruangannya bisa dipakai ibadah, bisa dipakai tempat tidur, bisa dipakai buat toilet, dan lain sebagainya. Tetapi batu ini yang dipegang oleh saya cuma satu. Tidak mungkin menjadi ruangan. Jadi fungsinya untuk apa? Oh, ini untuk ganjal pintu saja. Oh, atau ini untuk melempar orang. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Jadi yang saikulum ini ditarik, berusaha menjelaskan dengan historinya. Kalau yang mundum itu hanya melihat pragmatisnya saja, hanya melihat fungsinya saja. Itu adalah cara pemikiran mundum, saikulum, dan mundum di dalam filosofi. Saudara-saudara, nah kita masuk sekarang. Nature of human. Apakah natur daripada manusia? Hakikat daripada manusia? Saudara-saudara, ada dua filsuf yang terkenal. Sebenarnya banyak filsuf, cuman saya sekarang mencoba memaparkan hanya dua. Ya. Yang pertama adalah Socrates. Socrates ini orang yang luar biasa, diberikan kesempatan di dalam hidupnya untuk belajar dan untuk menuangkan pemikiran-pemikirannya yang luar biasa. Jadi Socrates ini mengatakan demikian. Pertama dia bertanya, siapakah itu manusia? Perkataan atau pertanyaan yang hanya dua kata, siapakah manusia? Pertanyaan yang pendek, tetapi memiliki implikasi yang sangat amat banyak. Dijelaskan berpuluh-puluh lembar buku, tidak cukup, tidak utuh, masih penasaran. Saudara-saudara, Socrates ini berkata demikian, manusia adalah makhluk rasional. Tetapi rasional di sini adalah karena anugerah diberikan yang namanya daimonia. Itu adalah roh daripada ilahi yang memberikan kecerdasan. Dan ini dikaitkan dengan eudaimonia. Jadi rasional manusia itu yang dari ilahi itu selalu mencari yang namanya bahagia. Karena manusia diciptakan tujuannya adalah untuk mencapai daripada kebahagiaan. Itu menurut Socrates. Nah, kata kebahagiaan ini jadi menarik kalau ditelusuri. Apakah yang namanya bahagia menurut Socrates? Apakah sama kebahagiaan itu dengan yang namanya kebaikan, dengan yang namanya keindahan? Saudara-saudara, manusia ini selalu mencari yang baik dan indah. Yang disebut dengan kalos kai agaton, ya, baik dan indah. Itu pada dasarnya setiap daripada manusia mencari kalos kai agaton, mencari yang baik dan yang indah. Nih contohnya, oh saya beli baju ingin yang baik, terus baik itu dari bahannya, dari jahitannya, terus indah rupanya. Kalau saya ingin membeli mobil, ingin yang baik, ingin yang kuat, ingin yang bisa kecepatannya tinggi, baik dan indah. Kalau saya membeli makanan, ingin yang enak. Kalau saya membeli sepatu, ingin yang bagus, ingin yang modis, yang baik dan yang indah. Setiap manusia itu mencari yang baik dan yang indah, mencari kalos
kai agaton. Tetapi apakah sama pemakaian katanya dengan kebahagiaan yang dari Sokrates? Beberapa lama kemudian setelah Sokrates, beberapa puluh tahun kemudian, ada yang menyelewengkan perkataan daripada kebahagiaan. Oh, kebahagiaan itu sama dengan yang namanya kesenangan. Manusia ini harus bisa memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan kesusahan. Oh, ini suatu kalimat yang luar biasa. Manusia ini harus memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan kesusahan. Mungkin kalau kita tidak menelusuri secara dalam, kita pun akan setuju. Kita harus memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan kesusahan. Tetapi ternyata ini adalah jebakan kepada hedonis. Segala sesuatu harus dimaksimalkan. Maka orang-orang ketika itu yang segala sesuatunya ingin dimaksimalkan, ketika makan, ingin makanan yang baik, bahan yang paling baik, harus diracik oleh bumbu yang paling baik, dibuat oleh koki yang paling baik. Pakai baju pun segala sesuatunya harus yang terbaik. Jadi yang namanya kemewahan yang menyiksa, menyeret manusia ke berbagai pencobaan. Itu adalah yang dimaksud dengan hedonis. Nah, ini asal mulanya dari Sokrates yang menjelaskan manusia ini tujuan hidupnya adalah kebahagiaan. Kita lihat sekarang yang namanya Aristoteles. Aristoteles ini murid daripada Sokrates, filsuf. Dia berkata manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lain. Manusia tidak bisa berdiri sendiri. Son politikon. Manusia ini ketika bersosial harus tertib, harus baik. Dan tertib itu sebetulnya bisa dibentuk. Dan setelah dibentuk harus menjadi habit. Sehingga menjadi makhluk sosial yang tertib. Nah, ini baik. Sudah ya. Manusia ini harus beretika, harus tertib, harus sopan santun. Tapi semua itu dibentuk dari awal mulanya. Nah, ini kalau orang teologi ini menyebutnya ini adalah existentialist goodness, kebaikan yang nampak keluar. Ya, kebaikan yang nampak keluar hasil didikan. Didikan itu mungkin herediter daripada keluarga. Didik oleh orang tuanya, diberikan sopan santun oleh orang tuanya, keluarga dan lingkungannya terus-menerus mendidik sang anak sehingga menjadi anak yang tertib, anak yang sopan santun. Oh, ini tentu orang-orang Kristen harus memiliki yang namanya perilaku yang demikian, existentialist goodness. Tetapi sayang, existentialist goodness ini tidak menyelamatkan. Nanti kalau diperdalam itu di dalam kekristenan ada yang namanya ontological goodness, tetapi nanti itu kita bahas kalau waktunya memungkinkan. Nah, itu dua pandangan daripada filsuf Sokrates dan Aristoteles. Tentu manusia ini aspeknya bukan rasional saja, aspeknya bukan sosial saja. Manusia juga ada aspek jasmani, ada aspek emosi, ada aspek rohani, ya. Nanti itu bisa diperjelas, cuman saya ngambil dua aspek ini. Saudara-saudara, jadi pertanyaannya ketika dijelaskan dari Sokrates dan Aristoteles, apakah ini sudah membuat kita puas penjelasannya? Tentu tidak. Kita akan bertanya lagi, siapakah itu sebenarnya manusia? Ada beberapa orang berkata demikian. Manusia dapat dikatakan manusia kalau sudah bisa memanusiakan manusia lainnya. Saya ulangi ya. Manusia dapat dikatakan manusia kalau sudah bisa memanusiakan manusia lainnya. Terus ada juga yang berkata demikian, seperti Soren Kierkegaard. Dia berkata manusia itu ciptaan daripada sang pencipta. Jadi ciptaan yang harus bisa berelasi dengan penciptanya.
kalau manusia ciptaan itu tidak bisa berelasi dengan penciptanya, itu bukan manusia. Itu sama dengan binatang. Jadi tergantung relasinya. Dia berelasi atau tidak dengan penciptanya. Tentu manusia ini berbeda dengan binatang. Sama-sama ciptaan, tetapi manusia ini diciptakan berbeda dengan binatang. Nah, orang-orang filsafat mengatakan demikian. Perbedaan yang jelas manusia dengan binatang, manusia ini mempunyai yang namanya will, mempunyai yang namanya kehendak. Ya, kalau orang teologi mungkin bisa mengerti di dalam aturan, di dalam ketetapan daripada Tuhan, manusia ini masih mempunyai yang namanya free will, diberikan kelenturan oleh Tuhan. Sehingga manusia ini bukan seperti robot. Manusia ini mempunyai kehendak. Selain mempunyai kehendak, manusia pun mempunyai pemikiran yang membedakan manusia dengan binatang. Entah itu IQ-nya tinggi atau tidak, manusia itu belajar atau tidak, manusia itu berbeda dengan binatang. Binatang itu dikatakan memakai naluri. Memakai naluri, bukan memakai pemikiran. Selain will, selain think, ada yang namanya juga feel. Manusia ini mempunyai kehendak, mempunyai pikiran, juga mempunyai yang namanya perasaan. Nah, perasaan ini biasanya dikaitkan dengan mood. Moodnya lagi bagus atau bad mood, moodnya lagi jelek, sedang emosi atau sedang sakit hati dan lain sebagainya, itu biasanya kaitan dengan emosi feel. Ya. Tapi kadang ada orang yang begini, saya ini merasa feel, beda ya dengan perasaan. Saya ini merasa jadi orang baik, hanya merasa, padahal belum tentu baik. Saya ini merasa pintar, padahal belum tentu pintar. Saya ini merasa hebat, padahal belum tentu hebat. Jadi diri ini bukan berdasarkan perasaan, tetapi diri ini berdasarkan apa? Nah, ini nanti kita cari ya, siapakah diri kita ini. Nah, ketika ini 3 komponen ini yang membedakan manusia dengan binatang, maka muncul lagi satu pemikiran. Oh, kalau will, think, dan feel itu terus berubah, setiap saat berubah. Nah, manusia itu selalu berubah dalam apanya? Berubah dalam will-nya, berubah dalam think-nya, berubah dalam feel-nya. Nah, saya ambil contoh saya sendiri, David. David sekarang umur 52 tahun. Tetapi ketika umur 5 tahun, David ketika umur 5 tahun, berarti ketika saya anak-anak, saya mempunyai will, saya mempunyai kehendak. Kehendak saya itu terus bermain. Karena pada waktu itu masih anak-anak. Saya pun waktu anak-anak ketika umur 5 tahun, saya mempunyai pemikiran. Ya, pemikiran pada umumnya anak-anak itu masih polos. Meskipun sudah ada original sin, ya. Saya juga mempunyai perasaan ketika anak-anak, ketika umur 5 tahun, perasaan saya senang. Karena saya bermain, saya bisa makan, saya dilindungi oleh orang tua, dilindungi oleh kakak adik saya. Itulah David umur 5 tahun. Tetapi dengan berjalannya umur, waktu terus bertambah, David ini menjadi umur 25 tahun. Ketika saya menjadi pemuda, saya pun mempunyai will, mempunyai keinginan, mempunyai kehendak. Saya kehendaknya ingin mandiri. Saya bosan dengan aturan-aturan. Saya ingin melabrak semua aturan. Saya ingin memakai kehendak saya sendiri. Saya juga mempunyai pikiran. Pikirannya sudah bukan pikiran anak-anak. Pikiran saya sudah cenderung negatif, jahat, segala sesuatu saya akalin supaya saya bisa mendapatkan kehendak saya. Umur 25 tahun saya pun mempunyai fear.
Saya pun merasa hebat, saya tuh bisa mengakali segala sesuatu. Itu ketika umur 25, ketika jadi pemuda. Dan sekarang saya umur 52 tahun. Saya pun mempunyai yang namanya will. Sekarang kehendak saya ingin taat kepada Tuhan. Pemikiran saya bukan berpikir yang polos dan bukan berpikir jahat, negatif lagi, tapi pemikiran saya sekarang sudah rumit. Segala sesuatu saya pertimbangkan. Saya pun mempunyai perasaan sekarang ini. Perasaan ini bisa sedih karena saya sudah terlambat melakukan kebaikan. Saya pun marah melihat kondisi sekarang. Orang-orang pada pasif, tidak saling tolong-menolong. Nah, David yang umur 5 tahun itu kemana? Nggak ada. David yang umur 25 tahun kemana? Sudah nggak ada. Nggak tahu. Saya nggak bisa menelusurinya lagi. Saya tidak bisa merasakan will-nya, think-nya, feel-nya pada waktu itu. Sekarang saya umur 52 tahun. Nah, sebelum saya Zoom setengah jam yang lalu, will saya, think saya, feel saya dengan saat ini ketika berbicara sudah berubah. Saudara-saudara, sebelum mendengar Zoom ini, sebelum join di Zoom ini, dan sekarang sudah berubah will-nya, think-nya, feel-nya. Pertanyaannya, ada orang iseng begini. Kalau mati, David ini mati sekarang nih. Mudah-mudahan masuk surga. Yang masuk surga itu yang umur berapa? Ketika David umur 5 tahun, atau umur 25 tahun, atau umur 52 tahun ini. Kalau mati sekarang, David yang mana yang masuk surga? Karena manusia ini terus berubah, dan berubah. Jadi yang pasti di dalam kehidupan manusia itu adalah perubahan. Saudara-saudara, tapi kalau kita melihat peristiwa di salib Yesus Kristus, ini sedikit disandingkan dengan teologi supaya ada kaitannya, tidak pemikirannya tidak terus-menerus ke filsafat, nanti susah pulangnya. Ya, sekarang ini saya sandingkan dengan peristiwa teologi. Saudara-saudara, ketika peristiwa disalib, Yesus Kristus disalib di tengah. Dan ada yang di sebelah kanan Yesus. Dia berkata, Yesus, kalau engkau datang kembali sebagai raja, ingatlah akan aku. Yang di sebelah kanan Yesus itu adalah penjahat. Yang sudah divonis, sudah diadili, harus mati. Tidak tertulis melakukan kejahatan apa. Tetapi ketika dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau kembali sebagai raja. Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi pada akhir hidupnya itu, yang dia perkatakan, yang dia yakini, yang itu membuat masuk ke surga. Saudara-saudara, berarti akhir hidupnya yang diidentifikasi sebagai apa? Sebagai anak Tuhan atau sebagai anak setan? Kalau saya umur 52 tahun, mati. Berarti saya harus bertanggung jawab atas kehidupan yang 52 tahun itu. Ketika umur 5 tahun, ketika umur 25 tahun, dan selanjutnya, itu saya harus bertanggungjawabkan. Atau saya harus bertanggungjawabkan hidup saya yang paling akhir saja. Nah, ini dalam soteriologi mungkin bisa dibahas dengan menarik ya, isu tentang keselamatan. Jadi itu manusia terus berubah, saudara. Nah, kalau ada satu slide selanjutnya, ada satu orang yang bernama Parmenides. Dia berkata being, terus ada yang mengkontra lagi becoming, sehingga
di dalam filsafat itu terkena perdebatan being dan becoming. Jadi manusia ini terus berubah antara feel, will, dan think-nya ini terus berubah. Setiap detik berubah. Nah, manusia yang terus berubah ini sebetulnya harus sampai kepada yang ada. Yang ada itu being, yang ada itu adalah Allah sendiri yang tidak berubah. Nah, bagaimana manusia yang terus berubah bisa sampai kepada yang tidak berubah? Berarti manusia ini harus ditopang oleh yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Maka oleh karena itu Allah kita, Allah Tritunggal, mengutus roh penolong yang tidak berubah. Membawa manusia supaya sampai kepada yang tidak berubah itu. Yaitu Yesus Kristus. Nah, ini penjelasan antara being dan becoming. Saya tengahi dengan yang namanya teologi. Saudara-saudara, itu mengenai manusia secara keseluruhan, secara umum. Jadi manusia ini terus berubah, Nah, pertanyaannya, kita ini adalah manusia yang pribadi. Manusia adalah pribadi, person. Saya ini nih David, pribadi. Saudara-saudara mempunyai identitas masing-masing, menjadi pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi, tapi pertanyaannya, siapakah diri ini? Oh, saya ini manusia, tapi siapa diri ini? Saya bisa menjelaskan bahwa saya ini David. David itu identitas. Saya sekarang tinggal di Bandung. Umur saya 52 tahun. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Itu hanya identitas yang menunjukkan David ini keberadaannya. Tetapi ketika ditanya, David itu siapa? Apa David itu? Saudara-saudara, saya yang namanya David ini tidak berdasarkan kelengkapan fisik. Puji Tuhan sekarang ini saya diberikan kelengkapan fisik, tangan 2, kaki 2, ada panca inderanya, mata, telinga, mulut, hidung, lengkap. Maka orang melihat saya ini dengan fisik ini dikatakan David. Tapi kalau saya suatu waktu tabrakan, hilang, yang namanya tangan, yang namanya kaki hilang, orang akan tetap menyebut saya David. Jadi David ini tidak tergantung fisik, lengkap atau tidak lengkap fisiknya tetap disebut dengan David. Saya sekarang puji Tuhan diberikan memori belum pikun. Masih bisa ingat, masih bisa belajar, ada memori, ada pengetahuan, disebut David. Tapi kalau saya nanti suatu kali jalan kaki, jatuh, terbentur kepala saya tidak ingat apapun, tetap orang akan menyebut saya David. Saya sekarang mudah-mudahan moralnya baik, mudah-mudahan disebut David. Tapi kalau saya nanti suatu waktu jatuh dan berbuat yang tidak bermoral, tetap orang menyebut saya David. Jadi David itu siapa? Fisiknya lengkap David, fisik tidak lengkap David, memori ada disebut David, tidak ada memori disebut David, moral baik David, tidak bermoral David. Jadi David ini apa? Saudara-saudara, jadi pertanyaan ini membuat kita berpikir, keberadaan kita ini untuk apa di dunia ini? Nah, itu adalah orang-orang yang berpikir secara saikulum. Ditarik historisnya, dijelaskan siapakah itu manusia, siapakah itu pribadi kita, dijelaskan. Tetapi tidak ada kesimpulan. Siapakah itu manusia dan siapakah diri kita ini. Nah, ada orang yang berpikir secara mundum. Berpikir secara mundum itu yang penting
manusia ini untuk apa sih hidup? Makna hidup itu apa? Gak usah kita membahas tentang teori, membahas tentang aspek hidup dan lain sebagainya yang menjelimet. Maknanya sih apa? Nah ini cara berpikir orang yang mundum sekarang ya, makna hidup. Nah orang-orang tidak puas dengan penjelasan siapakah itu manusia. Maka dirumuskanlah makna hidup. Nah manusia ini hidup untuk satu, penderitaan. Hidup manusia ini menderita. Mengapa menderita? Itu contohnya, setiap manusia, siapakah yang tidak pernah menangis? Pasti pernah mengeluarkan air mata karena sakit, karena penderitaan. Siapakah yang tidak pernah menghela nafas dengan panjang? Berarti mendapatkan penekanan. Itu adalah penderitaan. Hidup adalah penderitaan. Yang penting adalah happy. Yang penting adalah happiness. Supaya tidak menderita. Nah itu orang yang memaknai hidup adalah penderitaan. Terus filsafat menjawab begini, hidup itu adalah kesempatan. Segala sesuatu ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau orang yang memaknai hidup adalah kesempatan, orang yang harus buka mata, buka telinga. Kalau lolos itu informasi, hilanglah kesempatan. Ada juga orang yang memaknai hidup adalah kewajiban. Pernah ada seorang jemaat saya, Encim-Encim, berkata demikian, contoh, puji Tuhan, saya sudah lepas daripada kewajiban. Kenapa, Cim? Anak saya 5 perempuan semua, dan semua sekarang sudah menikah. Saya sudah plong, saya sudah lepas daripada kewajiban. Padahal saya tadinya mau menjawab, hidup itu bukan kawin mengawinkan saja. Tetapi saya berkata kepada Encim itu, ya puji Tuhan Cim. Terus ada yang memaknai hidup itu takdir. Hidup itu takdir. Kalau terlahir jadi laki-laki, jalanilah laki-laki. Kalau hidup itu terlahir jadi perempuan, jalani hiduplah sebagai perempuan. Kalau hidup itu dilahirkan dari keluarga kaya, ya sudah jalankan saja. Kalau hidup lahir di keluarga miskin, ya sudah berusaha dan bersyukurlah. Orang-orang takdir ini biasanya orang-orang yang tidak berusaha, menerima sudahlah apa adanya. Ada juga yang makna hidup ini berkata demikian, hidup itu adalah permainan. Segala sesuatu bisa dipermainkan yang ada di dunia ini, asal kita tahu permainannya. Wanita dipermainkan, Allah pun kalau bisa dipermainkan. Nah, sehingga ada slogan ya, muda foya-foya, tua kaya raya, kalau mati masuk surga, inginnya begitu. Ada juga yang memaknai hidup ini sebagai peperangan. Segala sesuatu harus disikapi dengan serius. Tidak boleh main-main, segala sesuatu harus serius. Nah ini standpoint-nya harus benar. Peperangan ini peperangan melawan nafsu, peperangan melawan dosa, ya betul. Saudara-saudara, ini filsafat menjawab makna hidup. Penderitaan, kesempatan, kewajiban, takdir, permainan, peperangan. Setiap daripada penjelasan ini ada benarnya. Cuman sayang mereka ini tidak diterangi oleh cahaya Injil. Jadi makna hidup yang berdasarkan pemikiran. Nah, saudara, kalau itu filsafat. Nah, sekarang saya ingin menjawab dengan dari teologi. Ya. Teologi menjawab manusia adalah ciptaan yang baik. Ya, diciptakan dari tanah dan diberikan hembusan nafas oleh Allah. Sehingga manusia ini dari 2 unsur, materi dan non-materi. Yang materi ini sifatnya sementara, dari tanah akan kembali kepada tanah. Yang nafas Allah ini sifatnya kekal. Nanti kalau mati balik lagi kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Nah ini rusak oleh dosa. Ketika rusak oleh dosa diperlukan penebusan Kristus. Supaya balik lagi kembali kepada tujuan awal. Yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Nah ini nanti saya usulkan ke
contoh Haryono mungkin bulan Mei atau bulan apa dibahas nih serupa dengan gambar Allah ya, Imago Dei. Saudara-saudara, itu teologi menjawab. Kalau kamus Westminster menjawabnya demikian. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Nah, itu juga satu rumusan yang menarik untuk dibahas. Saudara-saudara, kalau kita lihat, filsafat menjelaskan sedemikian rumit, sedemikian gamblang, sedemikian dalam, tapi tetap yang namanya filsafat tidak bisa menjawab secara utuh. Jadi orang-orang filsafat pun tidak bisa sombong, bisa memecahkan segala sesuatu. Ternyata ketika memecahkan atau menjelaskan, mendeskripsikan yang namanya manusia, tetap tidak utuh. Harus diterangi oleh Injil, harus dibantu oleh teologi untuk menjelaskannya. Nah, kalau saya ditanya apakah itu manusia, saya akan menjawab demikian, saudara. Manusia adalah seonggok daging yang terus-menerus berdosa. Saya ini, David Timotius, adalah seonggok daging fisik yang mempunyai nafsu yang terus-menerus harus dimatikan, yang harus terus-menerus ditaklukkan kepada Tuhan. Jadi natur saya adalah natur orang berdosa yang setiap saat memerlukan belas kasihan daripada Tuhan. Ini sedikit ada satu filsuf dan teolog yang bernama Seneca. Seneca ini berkata demikian, manusia hidup untuk mempersiapkan kematian yang kekal. Jadi hidup manusia ini untuk mempersiapkan kematian di alam kekal sana. Jadi manusia hidup di dunia ini jalankan untuk kehidupan yang kekal. Nah, saya sampaikan materi sampai sedemikian, tentu banyak celah, banyak hal yang belum tuntas. Nah, kesempatan sekarang ini dibuka supaya teman-teman bisa bertanya. Silahkan bertanya, kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Dipersilahkan. Oke, thank you buat pemaparan yang bagi saya pribadi melihat itulah rumitnya dalam hal mengenal manusia ya. Oke, saya minta teman-teman yang mau bertanya boleh langsung di unmute atau mau kasih respon, masukan, mau bertanya atau mau apa boleh dipersilahkan. Khususnya ada pertanyaan, ada masukan atau ada kegelisahan dengan tema hari ini yang bagi saya berat ya. Kalau kegelisahan, ya, saya pikir Paulus itu menggunakan satu kata yang indah tentang gambar. Halo, kok kayaknya suaranya agak mendengung. Oh ya, halo, tes, ya. tes. Ya, oke. Saya pelajari kalau Rasul Paulus ada menggunakan kata untuk menggambarkan gambar Allah di dalam ciptaan baru Allah, yaitu orang Kristen. Itu kata sepikiran. Ya, dia pernah menulis memiliki pikiran Kristus. Jadi itu sebagai ciptaan baru harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu tentang apa? Pikiran Kristus itu nggak jauh-jauh dari tentang kemuliaan Allah, tentang kerajaan Allah ya, tentang keselamatan manusia tentunya. Ya, saya pikir kesananya. Nah, kalau filosofi hidup saya enggak terlalu banyak gitu ya, cuma pelajari malam ini. Nah, cuma Santo Haryono berkata filosofi ini begitu lengkap harus apa atau
menggunakan teologi ya, justru saya merasa gini, ilmu filosofi ini kan dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia, khususnya pikiran manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ya. Tentunya dalam pikiran-pikiran manusia yang jadi yang terbatas ini banyak keterbatasan untuk memahami ciptaan Allah ya, khususnya dirinya sendiri. Maka teologi dalam satu sisi adalah suatu enclosure apa istilahnya bahasa Indonesianya, Allah membuka dirinya, Allah menyingkapkan rahasianya ya melalui firman-Nya. Nah tentu ini seperti contoh David tadi mengatakan sebenarnya ya teologi lebih tinggi daripada filosofi sebenarnya, seperti itu. Itu yang saya tangkap ya. Saya kira seperti itu. Oke, jadi teologia lebih tinggi. Nah, sekarang saya pengen tanya lagi pribadi dengan contoh David. Sebenarnya dari filsafat dengan teologia ini kan dua bagian yang menjadi mother dan father-nya seluruh ilmu. Ya kan, ini papa dan mamanya ilmu. Ini sementara kita melihat pandangan ini, sebenarnya kita memandang nih ya, gak usah memandang lain, kita memandang kehidupan inilah. Kita bisa lihat dari segi teologi, dari segi filsafat. Sebenarnya bagaimana kita bagaimana melihat ini? Ya, tadi sedikit pikiran Kristus, kita harus seperti pikiran Kristus, mempunyai pikiran seperti pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu suci dan kudus yang selalu taat kepada Allah. Jadi itu kita harus mencoba terus-menerus mempunyai pikiran yang positif, suci, kudus, dan menaklukkan diri kepada Allah. Kalau saya ditanya ilmu filsafat dengan teologi itu mana yang lebih tinggi? Nah, ini memang menjadi satu perdebatan. Siapa yang menjadi ratu pengetahuan itu? Orang-orang berkata ya filosofi lah, karena dari pemikiran, awal pemikiran, segala sesuatunya ditelusuri oleh metode yang terdapat di dalam filosofi filsafat. Ya. Tapi ada juga yang berkata, enggak, teologi dong, teologi karena berasal daripada Allah. Tetapi saya pribadi ya berkata ini dua-duanya ini setara. Karena segala sesuatunya harus daripada Allah pribadi. Jadi logosnya tuh Allah. Dari logos keluarlah logi, keluar teologi, keluar biologi, keluar geologi, keluar filosofi. Jadi semua itu yang namanya ilmu itu adalah setara yang keluarnya daripada logos. Karena di dalam Alkitab dikatakan awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri adalah sang hikmat itu sendiri, Tuhan itu adalah logos itu sendiri, Tuhan itu adalah the beauty yang indah itu sendiri. Begitu. Jadi kita saling memanfaatkan ilmu pengetahuan. Nah, teologi pun tidak bisa menjadi sesuatu yang mutlak. Teologi pun kan kalau di dalam reform itu semper reformanda, harus terus-menerus dikoreksi gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kurang pas harus terus-menerus dikoreksi, berarti tidak mutlak gitu. Jadi belajar semua ilmu bisa dipelajari kecuali ilmu yang sesat gitu ya. Iya. Gitu. Oke, Ibu Yoke ada mau kasih masukan, mau bertanya atau apa? Silakan Bu Yoke. So far nanya enggak? Ya. Nanya enggak, lalu ini bukan konklusi, tapi akhirnya dari yang kita dengar materi tadi, kalau orang ngerti
siapa dirinya dari yang contoh David tadi kasih tahu, gimana ya ngomongnya? Kalau orang tahu materi yang tadi disampaikan ini, itu sebenarnya akhirnya membuat orang jadi eager untuk mencari Tuhan. Karena akhirnya ketika dia cari di mana-mana, dia mempoles sedemikian rupa, dia bikin pencitraan, apapun, nggak akan menambahkan apa-apa untuk manusia itu. Tapi ketika dia menemukan jati dirinya di dalam Tuhan yang tadi kita bahas itu, ikut dalam pikiran Tuhan dan lain-lain, disitulah orang akhirnya ngerti apa arti hidupnya, ngerti apa yang harus dia lakukan sebenarnya dalam kesempatan yang ada ini. Nah, itu. Saya tambahkan ya satu kalimat ya. Oke, boleh. Calvin berkata demikian, untuk mengenal diri kita harus mengenal Allah. Untuk mengenal Allah kita harus mengenal diri. Jadi filsafat berkata apapun, memberikan pencerahan apapun, memang nanti akhirnya kita seperti buntu. Tetapi kalau di dalam Allah, kita manusia yang seongok dosa, daging yang berdosa ini mengalami penebusan oleh Allah, diperbaharui oleh Allah, diberikan pemikiran-pemikiran Allah, kita akan mengenal siapa Allah, dan ketika kita mengenal siapa Allah, kita akan tahu kita ini adalah orang yang berdosa, yang seperti debu, yang harus ditebus oleh Allah. Jadi saya pikir kalau tadi menyambung pernyataan daripada Bu Yoke, itu rumusan Calvin tepat ya. Kenal diri, terus kenal Allah. Itu ya? Ya. Oke, kita sepakat setuju. Ya. Oke, mengenal diri, mengenal Allah. Karena kita mengenal Allah, makanya kita mengenal diri kita. Ya. Di dalam Allah lah kita tahu siapa kita. Ya. Nah, kalau boleh dikatakan begini, kalau orang yang tidak mengenal Allah, berarti bisa nggak dikatakan bahwa dia belum mengenal dirinya? Oh iya. Exactly. Ya. Mutlak. Oke. Ini saya akan jawab ya, contoh Haryono ya. Iya. Jadi ini ketika kenal Allah dan kenal diri ini tidak usah diperdebatkan mana yang terlebih dahulu, telur dulu, ayam dulu. Ini dua-dua. Tapi ya, satu sisi kita kenal Allah, baru kita bisa mengenal diri kita. Kita kenal diri, baru kita mengenal Allah. Itu selesai. Nah, orang yang mengenal Allah, Soren Kierkegaard ini berkata demikian. Orang yang tidak berelasi dengan penciptanya itu bukan manusia. Itu bukan manusia. Contohnya demikian. Ada satu tafsiran ketika manusia Gerasa yang kerasukan tuh. Kerasukan 1000 legion, 1000 roh. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia memukul-mukul dirinya. Nah, pada kondisi tidak bisa mengendalikan dirinya, apakah itu bisa disebut manusia? Soren Kierkegaard berkata, bukan manusia pada waktu itu, bukan manusia. Jadi harus berelasi dengan yang namanya Allah begitu. Nah, kalau dalam teologi mungkin kita bisa lebih jelas siapakah itu manusia. Tapi kalau ketika filsafat, karena filsafat tidak mengakui Allah yang kita sembah dan mereka mempunyai being yang berbeda dengan penjelasan Allah yang berbeda begitu. Oke, nah saya agak banyak bertanya ini. Nah, jadi begini, ini sebagai salah satu contoh kalau kita mau berbicara tentang mengenal diri, tapi kepada orang yang bukan kenal Tuhan. Jadi kan kalau tadi dikatakan dia kalau tidak mengenal Tuhan dia bukan manusia, bagaimana kita bisa mengenalkan diri dia, tapi dia nggak kenal Tuhan? Oke, kita jelaskan tentang Tuhan, kita ceritakan tentang Tuhan, tapi gini loh, saya pribadi di satu sisi saya merasa apa yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia yang telah ditentukan dari semula, diciptakan, ditentukan, diselamatkan,
Itu semua dari awal. Nah, kita semua sudah tahu ayat itu. Tapi bagi pada orang-orang yang anggaplah tidak ditentukan, anggaplah tidak diselamatkan. Bagaimana ketika contoh ini dalam gereja atau di luar gereja, bagaimana kita bisa, saya sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pastoral, bagaimana kita bisa dekat, kita bilang mempastoralkan orang yang tidak kenal Tuhan? Iya. Ini ketika mempastoralkan, ketika membimbing, ketika mengkonseling, itu beberapa hamba Tuhan atau beberapa kecenderungan dipelajari dengan teknik, dengan pengalaman, sharing dengan hamba-hamba Tuhan senior, ya. Padahal ketika pastoral itu sebetulnya harus mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan. Belajar teori harus, tetapi yang terlebih penting adalah meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga ketika pastoral, ketika konseling, kita mengucapkan kata yang tepat dan pada waktunya sehingga bisa merubah orang. Kalau saya pastoral itu meyakini begitu, jadi bukan berdasarkan teori-teori. Jadi kalau teori-teori kadang-kadang membuat sesuatu itu seperti baik, tapi hasilnya belum tentu resultnya sama dengan yang diteorikan begitu. Oke. Di sini saya cukup mengerti. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya minta untuk penginjil Ripka Esterina. Dari tadi sudah menyimak. Nah, tanggapannya, masukan, apa yang bisa diberi, mungkin bukan konklusi, apa yang bisa di-sharingkan bagi kita semua untuk contoh Ripka. Iya. Oke, Ko. Sebelumnya makasih untuk Ko David, sharing firman Tuhannya bagus sekali ya. Tidak ada yang ingin saya tanyakan, tapi ya seperti Ibu Yoke tadi juga bilang, ya kita harus kenal Tuhan itu dengan baik ya. Sebenarnya jadi tamparan juga buat kita yang selama ini sudah seakan-akan sudah kenal Tuhan gitu ya, tapi kita rajin ke gereja, kita maksudnya seakan-akan benar-benar kenal Tuhan, tapi sebenarnya nggak kenal Tuhan gitu ya. Jadi tamparan bagi kita bahwa ya kayak tadi Ko David bilang, kalau kita tidak berrelasi dengan Tuhan ya kita harus dipertanyakan apakah kita ini manusia sesungguhnya atau bukan gitu ya. Tapi satu hal yang memang saya ambil kesimpulan dari Ko David tadi, ya hidup kita ini bagaimana kita mempersiapkan untuk kematian kita. Nah, kita kan di dunia ini nggak selamanya di dunia ya. Kalau kita kuat ya mungkin bisa 80 tahun. Kalau lebih kuat lagi mungkin bisa dikasih bonus di atas 80 tahun. Jadi sebagai hamba Tuhan sekalipun ataupun setiap kita orang percaya ya bagaimana sekarang kita mempersiapkan waktu-waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin ya. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, ya kenal Tuhan dengan baik, hidup juga dengan baik. Itu aja dari saya kok. Oke. Mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Wah, luar biasa. Tadi semua hamba-hamba Tuhan sudah memberikan suara. Minta teman-teman yang mau bersuara, yang mau sharing, boleh ada? Sebelum kita minta kesediaan penginjil David untuk boleh memberikan closing statement-nya pada malam hari ini. Ada? Boleh, silakan langsung di-unmute, silakan boleh ngobrol. Ada Marvin, ada Evan, ada Nia, ada Kathy. Atau Kesusyung mau menambahkan juga boleh. Silakan, kami minta silakan di-unmute untuk boleh apa saja boleh cerita. Ada? Oke, tidak ada, nggak apa-apa. Baik, saya minta terakhir Ko David yang akan bawa dalam doa penutup. Sebelumnya, kasih satu konklusi, closing statement yang bisa kita remind terus ketika kita membahas ini, apa sih yang nggak boleh kita lupakan?
Kami persilahkan. Ya, kalau saya pribadi berpendapat demikian. Setiap ilmu itu bisa dipelajari, dan kita kalau tertarik silakan pelajari. Filsafat pun demikian, tidak usah anti dengan filsafat. Asal ketika kita belajar segala sesuatu dan tidak mempunyai titik terang, balik kembali karena segala sesuatu harus diterangi oleh cahaya Injil. Harus diterangi oleh cahaya Injil. Dan kita harus menafsirkan Injil sesuai dengan penulis yang dimaksud oleh penulis. Berarti kita harus menafsirkan Injil secara sehat. Jadi nggak usah khawatir, belajar apapun nggak apa-apa. Bisa kita balik lagi memegang Injil. Ya? Nah itu. Dan sebetulnya di seluruh penjelasan tadi ada satu yang perlu diteladani, yaitu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia berkata, telesthetai, segala sesuatunya selesai. Nah, ketika berkata segala sesuatunya selesai, menyiratkan dia ini tahu kehendak Bapa, dia ini tahu diri dia sendiri, dia telah menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, hidup kita ini nanti teridentifikasi pada akhirnya kita menyelesaikan dengan baik atau kita tidak menyelesaikan dengan baik. Nah, itu yang sulit. Makanya setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita harus terus menerus mengoreksi diri karena kita tidak tahu kapan selesainya hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan pribadi kami kepada Engkau. Kiranya Engkau terus-menerus menopang, menolong, memberikan pencerahan, sehingga kami semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Tuhan tolonglah, curahkanlah pikiran-pikiran-Mu yang suci dan kudus. Arahkanlah terus kami, berikanlah kami semangat untuk selalu belajar, selalu mau dikoreksi, dan selalu mau mengkoreksi diri. Kami menyerahkan kelas ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kelas-kelas selanjutnya bisa membawa dampak, merubah setiap pribadi kami semakin lama semakin menjadi seperti Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Selamat Thank malam. you. Dulu hidupku tak berarti, ku andalkan kekuatanku. Namun sejak ku mengenalmu, kau ubahkan segalanya. Melewati hari yang sulit, tak gentar Yesus besertaku. Kau pegang teguhkan hatiku, bahkan Kau menolongku. Kau tujuan hidupku, Kau tempatku berlindung. Kulihat tangan-Mu bekerja di setiap langkah hidupku. Kau tujuan hidupku, Kau tempat harapanku. Kulihat
sertaku, Kau pegang teguhkan hatiku, bahkan Kau menolongku. Kau